Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Farhan di Compound Hunter ya. Oke, kali ini seperti minggu kemarin yang pernah saya posting, ada request saham dari request-requestnya teman-teman nih yang ada di Telegram. Jadi teman-teman yang belum gabung di Telegram bisa gabung lewat link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut review dulu nih dari 8 Agustus ada di video sebelumnya. Oke, yang pertama itu ada IMAS ya. Jadi IMAS ini kemarin saya bilang oke dan sekarang hit. Ya, jadi hit, happy cuan teman-teman karena pada saat saya posting videonya itu harganya ternyata langsung retrace sampai menjemput risk reward yang cukup menarik kayak gitu. Lalu analisa yang lebih lengkapnya ada di video sebelumnya ya, sehingga targetnya ada di area 2000-an. Lalu ternyata tanggal 10 Agustus udah hit gitu. Oke. Jadi teman-teman yang request IMAS dan yang merasa tertarik dengan IMAS itu pasti sekarang udah profit. Dan kita lanjut ke aman. Nah, aman ini masih ada gambar yang kemarin ya. Jadi aman ini ya dari flow-nya nggak aman ya kan, dengan trennya juga kurang baik gitu, yaitu downtrend. Terus kita lihat di sini sudah ada trading plan-nya. Kalau dia jebol 105 ya kurang menarik untuk aman ini. Dan sekarang kita bisa lihat aman itu sekarang lagi konsolidasi. Jadi wajar kalau memang pergerakannya nggak langsung naik kayak gitu. Kenapa? Karena ada tekanan sell yang cukup kuat seperti itu. Jadi di sini hanya memanfaatkan pantulan dari divergence yang pernah sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi pembahasan analisa yang lebih detailnya ada di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, untuk aman masih di situ-situ aja. Dan kita lanjut ke OBMD. Nah, OBMD ini, nah ini masih ada analisa yang minggu kemarin ya. Cukup menarik namun kurang liquid pada saat itu. Oke. Nah, di sini kita lihat tingkat likuiditasnya dari segi bid ini kurang liquid dan sekarang harganya udah naik kayak gitu. Waktu itu di tanggal 4 Agustus ya candle terakhirnya dan besoknya retrace sampai ke ya titik tertinggi dari supportnya itu 230 sehingga lanjutkan kenaikannya kayak gitu. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, OBMD itu memang cukup menarik namun kurang liquid. Dan sekarang udah di atas 270 sudah bisa TP sebagian teman-teman. Nah, sekarang tinggal bisa trailing stop seperti itu. Oke. Kita lanjut ke NCKL. Nah, NCKL seperti kemarin dibahas sedang sideways ya. Jadi wajar pergerakannya lumayan lama kayak gitu. Jadi harganya masih di situ-situ aja. Nggak ada yang spesial dari NCKL dari tren masih sideways gitu. Dan flow-nya juga masih tukar-tukaran barang. Kalau dari pembahasan yang sudah pernah saya share atau saya sounding di video sebelumnya. Lalu kita lanjut ke SMRA. Nah, SMRA ini pada saat saya posting itu dia risk rewardnya masih kurang menarik ya kan. Jadi harga sekarang itu sudah mulai memasuki area support. Nah, dari segi risk reward sudah mulai menarik nih. Dari flow juga cukup menarik seperti itu. Jadi teman-teman bisa analisa kembali untuk SMRA-nya ya. Untuk stop loss-nya itu lebih baiknya under 610. Masih cukup jauh dari segi risk reward pasti ya kurang menarik kayak gitu. Kalau memang teman-teman tipe kalian agresif bisa under 640, 635 itu bisa jadiin area cut loss. Namun resikonya pasti bisa kegocek kalau memang ternyata di bawah nyelam dulu dan lanjut naik seperti itu. Jadi tinggal pilih bagaimana teman-teman biasanya eh, menganalisa dan menggunakan sistem tradingnya teman-teman. Oke? Nah, di sini ada di tanggal 12 Agustus, teman-teman request ya yang di Telegram, saya udah kumpulkan 5 emiten yang bisa saya bahas kali ini, oke? PDPP yang pertama. Nah, PDPP ini dari trennya udah mulai cukup menarik. Dan di sini pada saat IPO ada harga tertingginya sudah jebol nih, kayak gitu. Udah jebol di 2 hari yang lalu. Jadi PDPP ini dari secara flow oke kok. Dan ada bearish divergence sehingga hari terakhirnya itu bisa turun kayak gitu. Wajar ada penurunan yang volumenya cukup besar di sini ada pengurangan barang dari market makernya. Kita bisa fokuskan, oke ini saya hapus saja dulu.
nggak usah dihapus dulu deh. Di sini kita turun ke 15 menit. Nah, 15 menit oke, ini agak kecil ke 30 menit ya. Nah, 30 menitnya di sini ada bearish divergence. Jadi teman-teman kalau udah pelajari divergence, nah di sini bisa relate kok. Atau cek postingan di Instagram ya, ada pembahasan divergence juga, bisa di scroll. Oke, di sini ada bearish divergence. Saya di sini menggunakan RSI. Ini indikator RSI. Jadi bearish divergence targetnya itu karena target penurunan pertamanya ini saya close dulu. Target pertama penurunannya itu di sini, namun udah dijebol. Nah, ada target penurunan keduanya, yaitu di sini. Jadi, oke ini supaya lebih enak 1 jam deh. Nah, lebih besarnya di sini. Jadi potensi untuk PDPP bisa terlihat sampai area ini. Kembali ke area 300 sampai 296. Lalu kalau memang jebol 296, di sini teman-teman baru bisa fokus ke next supportnya di sini. Cukup jauh ya. Jadi teman-teman bisa pikirkan kalau PDPP itu harus butuh konfirmasi candle pembalikan arah di time frame kecilnya. Seperti itu. Oke. Jadi tunggu ada buat swing low lagi di 30 menitnya baru teman-teman bisa eksekusi lebih lanjut analisanya. Sorry, bisa dieksekusi pada PDPP ya. Dan jangan lupa dilanjutkan analisa yang lebih dalam seperti itu. Oke, itu PDPP. Jadi PDPP overall secara flow oke, dan dia turun karena ada bearish divergence. Sekarang lagi OTW menjemput target penurunan dari divergence-nya. Oke, di sini cukup menarik PDPP. Kita lanjut ke DKFT. Nah, DKFT ini flow-nya sih oke ya. Flow-nya oke sudah saya cek. Di sini saya full share tentang teknikalnya. Untuk beda flow-nya, bagaimana cara cek flow-nya itu semua ada di CHS ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah gabung di CHS dan alumni itu udah pada tahu untuk bagaimana cara mengetahui flow kayak gitu. Dan kita lanjut pembahasan DKFT ini dari secara tren. Yap, ini downtrend. Downtrend udah 2 kali ya 3 kali jebol structure-nya sehingga membuat lower low di sini. Sekarang di second trend-nya itu lagi OTW menjemput market structure-nya yang lower high atau high yang lebih rendahnya daripada sebelumnya yang ini. Oke. Untuk segi risk reward sih masih cukup menarik. Ini untuk support yang agresif dan di sini untuk yang mediumnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pakai stop loss under 98 dan TP-nya bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Karena ini nggak selalu harus hit kayak gitu. Karena namanya downtrend pasti ada tekanan sell yang cukup besar. Sehingga target-target itu terkadang dia hanya nyentuh sebentar lalu lanjut turun lagi. Bahkan nggak kejemput karena sifatnya area kayak gitu. Oke. Jadi DKFT bisa teman-teman perhatikan kalau dari segi flow oke ya worth to buy sih harusnya kayak gitu. Yang penting teman-teman tahu risk reward-nya dan lanjutkan untuk eksekusi. Oke. Ini DKFT. Kita lanjut ke WD. Di sini ada WD. Nah, WD ini kita lihat ya, di sini ada penurunan yang cukup masif ya kan. Penurunan cukup masif. Namun kalau kita perhatikan dari tanggal 24 Juli, nih, 24 Juli sampai 11 Agustus, ini cukup menarik karena ada akumulasi. Ada akumulasi, lalu pas kita cek ini, sorry ini saya kecilin lagi, tanggal 24 Juli sampai tanggal 8 Agustus, sorry sorry, di sini tanggal, jadi awalnya itu pembahasannya flow yang ini ya. Tanggal 24 Juli sampai 8 Agustus itu dia ada akumulasi di sini. Ini akumulasi. Terus pas dia turun, kita tarik semuanya dari tanggal 24 Juli itu sampai dengan tanggal 11 Agustus. Nah, di sini masih menandakan adanya akumulasi. Jadi overall masih oke seperti itu. Jadi pada saat turunnya itu tanggal berarti ini kan tadi tanggal 8, di sini tanggal 11.
Berarti ada tanggal 9 dan tanggal 10 ya kan? Nah, tanggal 9 dan tanggal 10-nya itu berarti tandanya tidak ada distribusi yang cukup masif seperti itu. Karena sampai tanggal 11 aja penarikannya masih ada akumulasi, berarti overall masih good kayak gitu. Oke, nah di sini ada Fibonacci, saya sudah cek multiple time frame-nya nih. Nah, multiple time frame-nya itu di sini pada saat naik volumenya besar, turunnya ya volumenya standar kayak gitu, biasa-biasa aja. Namun karena di sini sudah sorry. Nah, di sini ada divergence ya. Di sini di divergence kita lihat sehingga saya tarik Fibo untuk targetnya, target pantulannya. Kebetulan di target pertamanya nih hit nih di 133. Udah hit, namun nggak sampai ke 137. Jadi cukup bahaya dari segi tekanannya berarti kayak gitu. Tekanan selnya masih ada cukup kuat kayak gitu. Namun bisa diperhatikan teman-teman, kalau dia jebol 122, yap 122 ini. Nah, kemungkinan besar dia bakalan melanjutkan penurunannya sampai di sini 115 kayak gitu. 115 sampai 106. Jadi kalau memang dia tadi pantulannya nggak kenceng, kemungkinan besar dia buat lower low lagi sehingga nanti bakalan terjadi double divergence seperti itu. Namun kalau dia masih tertahan di area 122 berarti good. Oke, bakalan menjemput target yang tadi sudah saya share. Jadi untuk Widi ini flow-nya cukup oke, namun agak riskannya ya karena masih turun cukup masif. Jadi kita bisa perhatikan di time frame kecilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke AHAB. Nah, AHAB ini sudah saya share sebelumnya di Compound Hunter untuk plan day trade-nya. Day trade-nya ya ada di targetnya di 67 sampai 69. Sekarang lagi floating profit nih karena di 63 kayak gitu. Jadi oh ya ini bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, ini AHAB entry 64 62, stop loss under 60. Ini saya share tanggal 8 ya. Tanggal 8. Nah, di sini pas banget dia low-nya di 60 nih. Jadi belum kena stop loss. Sekarang udah di 63. Jadi udah floating profit. Dan target price satunya ada di 67 sampai 69. Oke, teman-teman yang belum join bisa gabung ya di Compound Hunter yang grup free-nya. Nah, di sini plan untuk swingnya sebenarnya ada, cuman saya belum share ke teman-teman yang free. Tapi di Compound Hunter Squad sudah saya share nih. Kalau ada potensi di sini, potensi seperti ini maksudnya. Sorry, di sini ada ya terlihat lah ada pattern yang cukup menarik. Kenapa saya bisa agak sedikit pede membuat analisa seperti ini? Karena adanya flow yang cukup menarik kalau ditarik dari tanggal 7. Nanti teman-teman boleh cek ya. Tanggal 7 sampai hari ini itu bagaimana flow-nya. Sehingga untuk swing-nya itu kalau teman-teman sudah dapat di area 60-an, bisa TP sebagian sih dari day trade-nya itu 67, 69. Nanti sisanya itu bisa teman-teman analisa sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kalau di Compound Hunter Squad benar-benar saya bina atau saya temenin kayak gitu agar tidak kehilangan arah atau petunjuk dari emiten AHAB ini. Dan banyak emiten-emiten lainnya yang sudah saya share atau sadikes-sadikes yang bisa saya share ke CAS kayak gitu. Oke, untuk AHAB overall sih oke, ada akumulasi dari 7 Agustus ini. Jangan langsung overconfident ya teman-teman. Nah, tentang overconfident nih, sudah saya posting juga di Instagram, jadi teman-teman bisa baca postingannya, ada dua ya. Itu yang bisa bikin teman-teman loss besar itu, karena overconfident. Ngegambar atau ngecharting seperti ini sih gampang ya kan, teman-teman. Tapi yang sulitnya itu untuk mengumpulkan datanya dan mengontrol psikologi dalam on marketnya kayak gitu. Jadi apakah ini bakalan benar arahnya ke sana? Ya nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pasti. Yang bisa kita handle itu adalah bagaimana cara kita eksekusi exitnya nanti kayak gitu. Karena kita sudah tahu stop lossnya di mana dan bijaklah dalam exit nanti ketika sudah floating profit. Oke, itu untuk AHAB. Lalu kita lanjut ke emiten yang terakhir nih. Ada GoTo. Nah,
Goto ini dari flow pada saat mulai sideways di bulan Mei itu memang terlihat cukup menarik ya. Terlihat cukup menarik, namun di sini masih terlihat downtrend dan sudah mulai di fase sideways. Nah, kalau sideways seperti ini ada akumulasi yang besar, harusnya good sign kayak gitu. Namun kita bisa perhatikan dulu nih di area 91 sampai 81-nya. Kalau 81-nya jebol, artinya sudah mulai kurang menarik untuk Goto. Jadi segi risk reward kalau sudah dapat di area-area demand ini, itu good kok, kayak gitu. Nanti bisa target terdekatnya di 125 ke atas. Kebetulan di sini ada Fibonacci dan ada gap yang masih belum tertutup juga, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, kalau Goto ini memang sedikit riskan, namun kalau teman-teman dapat posisinya bagus, ya itu nggak masalah, worth to buy. Namun kekurangannya, teman-teman antara dua nih ruginya. Pertama langsung jebol demand-nya, berarti langsung cut loss. Yang kedua, bakalan dibawa sideways dulu kayak gitu sampai ke targetnya. Karena kalau sideways seperti ini, mudah terguncang gitu atau terkocok-kocok di dalam marketnya. Jadi ya saya bisa share Goto view-nya seperti ini karena memang trennya lagi kurang menarik kayak gitu. Yang penting jangan dapat di area seratusan ya. Itu namanya main di tengah-tengah sideways. Don't fiddle in the middle. Jangan bermain-main di tengah pada saat sideways karena bakalan jauh lebih terkocok psikologi dan ya dananya teman-teman di dalam. Seperti itu. Baik teman-teman, itulah 5 emiten yang di-request dengan teman-teman kita yang ada di grup Telegram. Semoga semuanya dapat terjawab dengan baik dan teman-teman bisa analisa lebih lanjut. Di sini nggak ada yang sifatnya untuk mengajak beli dan mengajak jual rugi. Oke, yang penting teman-teman bisa menganalisa lebih lanjut dan tetap rasional dalam menganalisa ya. Saya Farhan, terima kasih dan happy weekend. Enjoy the trade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman.